Wanita ini sedang makan ketika seorang wanita yang seumuran dengannya datang dan meminta izin ke koki warung menanyakan lokasi toilet. Dari luar terdengar suara yang tidak mengenakan dan si wanita pertama penasaran dan menghampiri ke toilet. Dia bertanya kepada wanita kedua apakah dia baik-baik saja dan si wanita kedua menjawab bahwa semuanya baik-baik saja. Setelah itu si wanita kedua ditraktir minum es dawet sama wanita pertama. Terlihat mukanya seperti mabuk dan ternyata dia sedang di bawah pengaruh obat-obatan. Mereka akhirnya berkenalan dan ternyata wanita ini bernama Sahra. Si pentraktir bernama Rahimi. Percakapan mereka selesai dan si Sahra kabur karena terlalu banyak pertanyaan dari si Rahimi. Ternyata si Rahimi ini seorang wartawan sehingga dia penuh pertanyaan di kepalanya jika bertemu seseorang. Sepulangnya dari restoran si Rahimi malah dibuntuti oleh seorang pengendara motor. Rahimi bergegas berupaya melarikan diri sampai mengeluarkan pisau dari dalam tasnya dan menodongkannya kepada si pemotor yang gak jelas wajahnya. Rahimi pun berhasil melarikan diri. Keesokan harinya si Rahimi mendapat informasi ada peristiwa pembunuhan. Dia bersama teman prianya langsung menuju lokasi. Sesampainya di sana mereka disambut oleh seorang inspektur polisi dan menunjukkan tempat kejadian perkara. Setelah masuk ke kerumunan si Rahimi, begitu terkejut karena dia melihat seseorang tergeletak tak bernyawa dan tak lain adalah wanita yang bertemu dengannya semalam. Ya si Sahra. Rahimi kemudian pulang larut malam dan diantarkan ke hotel tempat tinggalnya oleh teman prianya. Sesampainya di dalam beberapa saat kemudian terdengar suara ketukan di pintu dan Rahimi pun bergegas memasang kerudung dan membuka pintu. Ternyata ada si inspektur polisi yang lumayan ganteng datang menghampiri. Si inspektur pun masuk, panggil saja di Vijay. Dia mengamati ruangan tempat tinggalnya si Rahimi kemudian duduk dan membakar sebatang rokok. Entah apa maksud kedatangannya. Si inspektur Vijay menyalakan rokok kedua dan memberikannya kepada si Rahimi. Si Rahimi curiga dengan maksud kedatangan si inspektur Vijay dan menyuruhnya keluar dari kamarnya. Akan tetapi si inspektur malah ngeyel dan mendekati Rahimi sambil membisikkan sesuatu seperti sebuah ancaman yang membuat Rahimi tampak takut. Vijay pun pergi setelah membisikkan sesuatu ke Rahimi. Keesokan harinya Rahimi bersama teman prianya yang kita panggil saja akan pergi ke suatu tempat naik mobil dan ternyata tempat itu adalah lokasi tempat pembuangan sampah. Ternyata tempat itu tinggal seorang nenek yang tak lain adalah ibu dari Sahra, wanita yang jasadnya ditemukan di kebun tomat kemarin. Rahimi pun bertanya-tanya lagi sama si nenek meski sempat menolak membicarakan anaknya. Si nenek ini adalah seorang perokok dan pecandu opium juga seperti anaknya. Dia pun memberitahu Rahimi kalau sudah lama tidak bertemu si Sahra dan dia memberitahu kalau anaknya sering terlihat di alun-alun kota. Malam harinya, Rahimi dan Afgan pergi ke alun-alun kota untuk mencari tahu kebenaran yang terjadi kepada Sahra. Rahimi melihat sekeliling dan bertanya kepada seseorang kakek tua yang belum terlalu renta. Si kakek memberitahu Rahimi bahwa di sekitar sini sering ada pengendara motor yang mengamati daerah ini hampir tiap malam. Si kakek bilang wajahnya tidak terlalu jelas karena penglihatannya yang sudah agak kabur. Dia pun sampai larut malam di alun-alun kota sampai si Afgan mengajaknya pulang, akan tetapi Rahma tetap bersikeras untuk lebih lama di sana. Beberapa saat kemudian terlihat pengendara motor sempat berhenti sesaat dan melanjutkan perjalanannya. Si Afgan pun mengajak pulang lagi dan Rahimi pun mau pulang. Keesokan malamnya, sambil berdandan Rahimi menelepon si Afgan bahwa dia akan pergi ke alun-alun kota lagi sendirian. Dia mengatakan bahwa dia akan terlihat lebih cantik malam ini supaya ada lelaki yang mendekatinya. Sesampainya di alun-alun Rahimi terlihat matanya lebih tajam dengan lipstik yang merah menyala. Ya, Rahimi terlihat lebih cantik dan alhasil seorang pria separuh baya menggunakan sepeda motor datang menghampiri. Si lelaki separuh baya pun tersebut mengajak Rahimi naik motornya. Dia pun naik dan dibonceng lelaki separuh baya tersebut. Ternyata dari kejauhan Afgan membuntuti dan mengejar motor si lelaki. Akan tetapi Afgan kehilangan jejak karena mobilnya tidak bisa melakukan manuver-manuver epik di jalanan yang sempit. Rahimi terlihat khawatir karena tidak melihat mobil Afgan di belakangnya lagi. Lelaki paruh baya itu pun sampai di rumahnya dan mengajak Rahimi masuk. Lelaki itu pun mempersilahkan Rahimi untuk duduk setelah menyalakan lampu. Terlihat kecemasan dan ketakutan di wajah Rahimi dan menanyakan lokasi toilet. Dia pun masuk ke toilet, di sana dia menyalakan alat perekam dan mengambil pisau yang disimpan di dalam tasnya. Sesampainya di luar si lelaki paruh baya tiba-tiba menyikik Rahimi. Ada masalah apa sih sebenarnya Sam si lelaki paruh baya ini? Rahimi berhasil melarikan diri dan menghunuskan pisau yang telah dipersiapkan sambil meminta si lelaki membukakan pintu. Ketika pintu dibuka si lelaki berhasil mengambil kendali lagi dan melumpuhkan Rahimi dan mencekiknya lagi. Untuk kedua kalinya Rahimi berhasil membebaskan diri dari cengkraman si lelaki dan segera menuju jendela meminta tolong dan terdengar oleh tetangga.
Si lelaki tidak berani mendekat karena pisau masih dipegang sama Rahimi. Dia pun berhasil melarikan diri dari tempat itu dan meminta pertolongan pada masyarakat sekitar. Si lelaki separuh baya tersebut menangis karena Rahimi berhasil lolos dari cengkramannya. Keesokan paginya, lelaki paruh baya ini, atau kita panggil saja Agus, ketika sedang menonton TV, si Agus diketuk pintu rumahnya dan beberapa inspektur polisi datang dan menyeret Agus dan membawanya ke kantor polisi. Inspektur Vijay pun mengadakan konferensi pers atas tertangkapnya si Agus. Usut si Agus ini ternyata adalah seorang pembunuh berantai yang sudah menghabisi nyawa 16 orang perempuan. Akan menjadi 17 orang jika saja Rahimi tak berhasil melarikan diri. Singkat cerita, di persidangan si Agus ini mengakui semua pembunuhan yang dia lakukan, tapi dia berdalih bahwa dia sedang membersihkan kota dari sampah-sampah masyarakat yang berperan sebagai wanita tunasusila dan pecandu narkoba. Atas kesaksiannya tersebut, banyak masyarakat yang mendukung Agus agar Agus dibebaskan karena menganggapnya sebagai pahlawan karena membersihkan kota dari sampah-sampah masyarakat. Masyarakat banyak yang mendukung Agus karena ternyata dia adalah salah seorang veteran perang. Hal ini membuat pemerintah sedikit lembek dan Rahimi pun tak yakin kalau Agus akan dihukum dan malah akan dibebaskan. Mendengar bahwa banyak yang mendukungnya, si Agus terlihat bahagia dan sombong. Pengadilan pun memutuskan hukuman mati dan 200 kali cambukan. Si Rahimi pun masih tetap tidak percaya kalau Agus bakal benar-benar diberi hukuman mati karena dia melihat ada sebuah konspirasi di dalam kasus pembunuhan berantai ini. 1 hari sebelum eksekusi, Agus didatangi sama 2 orang laki-laki yang sumuran dengannya di sel tahanannya. Kedua lelaki tersebut adalah sahabatnya di lini depan yang juga sama-sama veteran perang. Di dalam pembicaraan tersebut ada sebuah skenario bahwa Agus bisa bebas karena akan ada mobil yang membawanya pergi saat eksekusi nanti. Si Agus pun tersenyum sumringah. Di hari eksekusi, si Agus dikawal bersama 2 orang sipir menuju tempat eksekusi. Di tengah perjalanan dia bertemu Rahimi dan Afgan. Rahimi menanyakan petugas eksekusi apakah dia sudah dihukum cambuk. Petugas bilang bahwa ada kesalahan teknis dan menyuruh petugas lainnya untuk menghukum cambuk sebanyak 200 kali. Terdengar suara rintihan kesakitan dari luar ruangan dan suara cambukan. Namun semua itu hanya kebohongan dan yang terjadi petugas mencambuk tembok dan Agus tertawa sambil pura-pura kesakitan. Setelah hukuman cambuk selesai, si Agus dikawal lagi menuju tempat eksekusi hukuman gantung. Rahimi ingin ikut menyaksikan eksekusi gantung tersebut tapi tidak diperkenankan oleh petugas. Si hakim malah bilang nanti kamu bisa menyaksikan jasadnya dan Rahimi pun terlihat tampak kesal. Sesampainya di tempat eksekusi, si Agus tersenyum melihat tali gantungan. Petugas eksekusi pun membuka pintu lain dan ketika Agus melangkah menuju pintu itu, tangannya diborgol lagi oleh petugas dan masuk beberapa tentara dari pintu yang telah dibuka. Si Agus mempertanyakan mobil yang telah dijanjikan tapi para petugas eksekusi tidak mendengarkan sama sekali. Agus pun dieksekusi.